katanya dia ketika udah cuci tangan nih, dia rasa tangannya belum basah, dicuci lagi terus sama dia dicuci. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya Rancamaya yang berbahagia, semoga selalu sehat dan harus selalu bahagia dimanapun kita berada. Kembali lagi bersama kami di acara Bisa Bincang Santai seputar Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Dan kali ini kita akan membahas tentang temuan-temuan unik yang ada di asrama. Kalau di episode sebelumnya ataupun di podcast sebelumnya, kita sudah membahas tentang orang-orang yang ada di balik asrama yang ikut menyukseskan program-program asrama yang ada di Sekolah Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Kali ini kita akan mengulik lebih dalam tentang asrama dan kita akan membahas hal-hal seru atau temuan-temuan seru yang ada di asrama. Di mana di asrama itu terdiri dari beragam suku, beragam culture, berasal dari Sabang sampai Merauke, ada semua di asrama Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Pastinya akan banyak sekali hal menarik yang terjadi di asrama yang sebenarnya jarang kita ketahui. Oke, langsung saja kali ini kita bersama dua orang abi pembina kita. Silahkan perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, mungkin dari saya dulu ya. Boleh, silahkan. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fahmi Ritonga. Sekarang saya lagi kuliah di Universitas Juanda di Ciawi. Sekarang saya di semester 4. Oke, kuliah di Juanda, Universitas Juanda. Masya Allah. Oke, satu lagi dengan abi siapa ini? Nah, di sini teman-teman perkenalkan, nama saya Oktor Prayuda. Saya sedang menjalani perkuliahan di Universitas Pakuan untuk sekarang di jurusan Ilmu Komputer semester 6 untuk sekarang. Masya Allah, berarti untuk Yuda Abi nggak lama lagi nih bakalan selesai. Kita doakan semoga Yuda Abi segera bisa menyelesaikan pendidikannya dan juga Fahmi Abi bisa lancar menyelesaikan dan segera juga menyelesaikan perkuliahannya. Masya Allah. Amin. Oke, Abi kita ingin bertanya terlebih dahulu. Udah berapa tahun ini menjadi pembina di asrama Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School? Nah, kalau saya sendiri sih sekarang itu sudah masuk tahun keempat, tapi. Tahun keempat, berarti sudah hafal seluk-beluk asrama ya. Udah banyak seperti itu. Banyak sekali melihat perkembangan siswa-siswa yang ada di asrama ya. Benar. Kalau Yuda Abi sendiri seperti apa? Sama, kita kemarin waktu masuknya barengan. Oh, barengan. Ya, bareng. Oh, seperti itu. Cuma berarti masuk kampusnya berbeda ya. Berbeda. Oh, Masya Allah. Berarti udah melihat ini perkembangan dan perjalanan siswa-siswa di asrama itu. Mungkin ada kalau yang SMP itu pas masuk masih kecil, masih imut, masih ini menggemaskan. Pas di tahun keempat ini udah mulai, waduh, udah berbeda dari awalnya seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan tentang hal-hal unik yang ada di asrama, gimana sih menjadi pembina itu? Untuk abi-abi semuanya, awalnya sih misalnya ekspektasinya seperti apa jadi pembina itu, dan gambaran abi-abi sendiri seperti apa awal mula dibilang atau diminta menjadi pembina di asrama? Nah, kalau dari saya sendiri Abi seperti ini. Kebetulan saya juga lulusan pesantren ya. Jadi kita tahulah seluk-beluk asrama itu seperti apa. Oke, udah punya gambaran udah ya. Punya gambaran gitu. Jadi ketika dikatakan pembina, ya otomatis kita berbaur dengan siswa. Nah, kebetulan juga waktu di pesantren kita menjabat jadi organisasi juga. Oke, jadi pengurus asrama juga. Benar-benar. Jadi ketika mereka bangunnya, kita juga ada di situ. Oke. Gitu. Jadi udah apa ya? Udah punya pengalaman dan punya gambaran awal ya. Iya. Udah apakah sekarang menjadi pembina di asrama Cahaya Rancamaya itu sesuai dengan gambaran dan ekspektasi atau ada temuan-temuan yang berbeda? Kalau pada umumnya sih sama. Nggak ada beda karena kita memang berbaur dengan mereka juga. Oke, berarti nggak bikin shock culture ya ataupun kaget gitu dengan keadaan lapangan. Kalau Yuda Abi sendiri seperti apa ekspektasi awal? Kalau sama saya beda halnya. Oke, lain cerita berarti ya. Fahmi Abi udah dari pesantren dari awal. Sedangkan saya dari sekolah SMK kemarin. SMK yang non boarding ya? Non boarding. Pulang pergi cuma. Oke, jadi seperti apa itu? Untuk dunia asrama itu saya baru sangat mengenalnya ketika datang ke sini. Baru mengenal dunia asrama. Oke. Di bayangan saya waktu itu ketika tahu bakal jadi pembina asrama, saya banyak searching di YouTube. Oke, udah mencari-cari. Kegiatan di asrama itu gimana gitu. Kan saya nggak buta waktu itu kan. Nah, jadi yang saya bayangin kemarin itu sangat formal. Karena kan apa yang ditampilin di YouTube biasanya yang formal-formal aja kegiatannya. Benar-benar. Ternyata aslinya sangat berbeda. Banyak hal yang nggak disangka terjadi. Oke, istilahnya
yang nggak menyangka ataupun yang berbeda itu dalam hal positif atau negatif? Dua-duanya. Oke, kita bahas berarti ya. Kita akan kulik lagi berarti seperti itu. Berarti ada yang berbeda. Kalau Fahmi Abi udah sesuai ekspektasinya, sesuai pengalaman. Kalau Yuda Abi ketika jadi pembina itu berarti memang hal yang baru. Hal yang baru. Oke, sebelum lebih lanjut berarti tantangan apa sih? Apa sih tantangan menjadi pembina itu? Tantangan yang misalnya yang dirasakan sama Fahmi Abi sama Yuda Abi. Nah, ini menarik nih Bi. Ada tantangan nggak? Tantangan tersendiri kan pasti ada juga. Pasti ada. Saya di pesantren itu menggunakan bahasa daerah. Benar. Oke. Menggunakan bahasa daerah. Tapi ketika di rumah saya menggunakan bahasa Indonesia. 3 tahun saya di pesantren, kemudian saya beranjak dari pesantren dulu berangkat ke sini. Otomatis tantangan saya yang pertama adalah bahasa. Oke, jadi saya harus menyesuaikan bahasa saya dengan bahasa mereka. Oh gitu, bahasa semua yang ada di sini ya. Belum lagi intonasinya. Oh iya. Itu pasti mempengaruhi. Apalagi kita orang Sumatera. Oke. Otomatis pasti berbeda sekali intonasi dan iramanya itunya. Itu yang pertama, bahasa. Ya alhamdulillah walaupun kita merasa beda bahasa kita, tapi kita akan coba usahakan gitu ya. Kita pasti akan cari tahu nih gimana sih sebenarnya logat ketika kita ngomong ini gitu. Itu sempat terpikir di saya, Bi. Gitu. Jadi saya harus bisa ya bagaimana mereka ketika saya ngomong mereka itu paham. Berapa lama itu tahap penyesuaian bahasa ketika sampai di sini? Itu nggak lama banget ya, Bi. Alhamdulillah itu ya sekitar 3 bulanan. 3 bulan. Menurut saya nggak lama sih ya, karena 3 bulan lumayan sih, lumayan. Berarti tantangan terbesar kalau Fahmi Abi dari bahasa ya. Itu yang pertama terbesar yang pertama. Kalau Yuda Abi seperti apa? Apa sih tantangannya selain sesuatu yang baru tentang asrama? Ada nggak sih ketika udah terjun langsung masuk di lapangannya? Tantangan terberatnya apa nih? Tantangannya yang pertama mungkin untuk menyesuaikan waktu ya. Menyesuaikan waktu karena kita sambil kuliah, Bi. Oh iya. Sambil kuliah, paginya dari pagi kita berkuliah di kampus. Pulangnya sore langsung kegiatan sama siswa sampai malam. Oh iya, berarti hampir semua pembina dong ya. Hampir semua pembina itu tantangan utamanya adalah menyesuaikan waktu ya, membagi waktu karena memang ketika pagi harus kuliah dengan rutinitas abi-abi atau pembina sendiri, ketika malam harus bersama dengan teman-teman siswa seperti itu. Jadi harus pintar-pintar bagi waktu ya. Kapan waktu istirahat? Tugas kuliah itu baru bisa dikerjakan kalau anak-anak sudah tidur. Kalau enggak bisa mulai kita. Berarti memang harus manajemen waktunya luar biasa ditata dengan baik ya. Oke, luar biasa itu tantangannya. Ada lagi kira-kira tantangan lainnya ketika jadi pembina? Paling mungkin ya pendekatan kita aja ke merekanya itu tantangan juga sih buat kita. Bagaimana ketika berbaur dengan mereka, apa yang harus kita bahas dengan mereka, apa yang harus kita bicarakan gitu. Itu termasuk salah satu daya tarik mereka agar mereka dekat dengan kita juga. Gitu. Berarti tantangannya adalah bagaimana cara kita masuk ke dunia mereka. Benar. Iya ya, seperti itu. Jadi memang kita harus masuk ke mereka juga. Apalagi yang kita bimbing gitu ya. Bukan berarti kita egois, kita pribadinya seperti ini ya mereka harus menyesuaikan. Bukan berarti di sini kita yang menyesuaikan. Masya Allah, emang luar biasa. Lebih pembina itu emang ya seperti itulah tantangannya berarti tantangannya. Jadi untuk teman-teman di luar sana mungkin ada yang tertarik berminat jadi pembina asrama, yaitu tantangannya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya ini nih yang jadi topik pembahasan kita. Kan di asrama itu beragam culture ya. Siswa yang datang juga pembinanya juga dari beragam daerah. Bukan hanya mungkin kita sekolahnya di Jawa Barat, bukan hanya ada di sekitaran Jawa Barat atau orang Jawa Barat aja. Bahkan satu Indonesia hampir lengkap gitu ada di sini, dari Kalimantan ada, Sumatera ada, Jawa juga yang paling banyak ya. Tambah lagi ada dari Papua, ada dari Kalimantan, Sulawesi juga ada. Nah, hal-hal unik yang terjadi itu ada nggak sih kira-kira di asrama itu? Wah, itu pasti banyak. Banyak yang ditemukan. Seperti apa keunikan yang ada di asrama itu? Nah, ini mungkin saya nggak tahu unik apa enggak. Ini dari saya sendirinya. Versi Fahmi Abi nih, hal unik versi Fahmi Abi. Ketika saya masuk ke asrama di sekolah kita, saya otomatis kan nggak tahu nama mereka. Jadi waktu itu saya lagi ngebangunin mereka, saya lupa itu waktu subuh atau asar gitu ya. Jadi saya hanya ngelihat
nickname mereka yang ada di kasur mereka. Oke, ada. Jadi ada nama mereka di bednya masing-masing. Ya saya sebutin gitu. Ternyata itu bukan orangnya. Oh gitu. Bi, itu bukan nama saya ini, dia bilang kayak gitu. Salah panggil gitu. nama. Salah panggil nama. Panggil nama. Itu juga, aduh, berarti ini nggak bisa jadi sebuah landasan buat kita kasih tahu nama dia gitu ya. Gitu. Ya akhirnya, terus nama kamu siapa? Si ini katanya. Lah kamu kenapa tidur di sini? Ya pengen di sini aja, soalnya saya di atas dia. Gitu. Oh, berarti kesalahannya itu di anaknya. Iya. Dia yang tidur di tempat orang lain. Tempat orang lain. Oh iya. Gitu. Berarti ketika dipanggil salah nama ya, karena baru-baru ya belum hafal. Oke. Gitu. Itu hal yang pertama yang unik versi Fahmi Abi. Kalau Yuda Abi? Kalau dari saya itu ketika siswa lagi cari abinya, lagi cari saya. Oke, lagi cari. Kan kamar kita berpisah nih. Beda kamar pembina sama kamar siswa itu beda. Jadi ketika mereka butuh biasanya mereka ketok kamar kita, Wi. Ketok kamar abinya, kamar pembinanya ya. Benar. Jadi misalnya si A datang nih, ngetok. Ternyata saya nggak ada. Sedangkan yang jawab abi yang lain. Bilang yang abi Yudanya nggak ada. Jadi yang A tadi pulang lagi ke kamar. Datang lagi temannya nanya hal yang sama. Sampai hampir 20 orang dalam satu kelas itu nanya hal yang sama. Semua orang aja. Satu kelas padahal udah tahu. Kenapa nggak nanya aja? Saling kasih tahu mereka. Padahal nyari satu orang yang sama. Padahal kan tinggal bilang ya. Kalau yang nyari Yuda Abi nggak ada, lagi keluar atau lagi kuliah. Ini nggak, semua mungkin nggak percaya ya. Pengen mastiin bener nggak sih ini bilang kalau abinya nggak ada, mastiin atau memang motifnya adalah sengaja pengen ini kangen sama pembinanya ya. Oke. Mungkin sebenarnya alasannya aja nih nyari Yuda Abi, padahal pengen ketemu sama Fahmi Abi. Bisa jadi ya. Usilan mereka juga ya. Usil atau itu. Oke. Ada lagi nggak mungkin yang lain? Mungkin yang tadi ya, yang siswa yang tadi yang manggil abinya dulu padahal nggak ada gitu. Itu termasuk saya juga orang yang selalu ditanya. Oh gitu. Iya. Bi ada ini nggak ada. Ya udah kamu bilang ke teman kamu yang lain, abi ini lagi nggak ada, lagi di luar gitu. Ya udah, nggak ada problem, Pak. Balik lagi ujung-ujungnya. Balik lagi ujung-ujungnya. Tetap nanya lagi. Padahal mereka udah papasan nih bagi mau nanya ke kamar kita juga kan. Nggak mau ngasih tahu. Sampai kemarin itu ada pembina yang inisiatif mau pasang papan nama di depan. Pembina ini ada atau nggak ada. Kalau namanya nggak ada lagi dibalik namanya. Menarik. Gitu. Tapi nanti bisa juga sama mereka udah jelas pembina nggak ada dibalik lagi sama mereka. Emang luar biasa berarti ya, unik. Jadi pembina juga harus sabar berarti menghadapi hal-hal yang luar biasa yang tak terduga seperti itu. Ada yang lebih ekstrim lagi nggak keunikannya? Yang di ada. Seperti apa itu? Ini mungkin lebih ke ibadahnya ya. Iya. Jadi ada beberapa dari mereka itu kalau kita wudhu ya normal ya, nggak perlu sampai lama banget lah gitu. Karena kelar semua udah. Ini ada satu siswa itu dia wudhunya lama banget. Berapa lama itu? Ya itu kita nggak bisa, kita nggak sampai selesai sih ngeliat dia wudhu. Yang artinya kita selesai wudhu nih, masuk ke masjid, atau wudhu kita batal, kita keluar masih ada. Masih ada. Mungkin bentuk ketelitian atau seperti apa ya? Ya Masya Allah, emang unik sekali berarti. Normalnya kan orang wudhu paling 1-5 menit lah ya. Kurang lebih 5 menit aja udah masuk ukuran lama banget ya wudhu ya. Kecuali harus cari air dulu, tiba di sumur apa segala macam. Ini kan tinggal puter keran udah ada. Sampai di atas 5 menit itu udah luar biasa berarti ya. Memang unik banget berarti ya. Seperti apa itu cara menghadapinya, Bi? Untuk keunikan-keunikan yang ada. Kalau saya pernah tanya sama orangnya itu, saya pernah tanya sama salah satu siswa yang biasaan begitu. Katanya dia ketika udah cuci tangan nih, dia rasa tangannya belum basah. Dicuci lagi terus sama dia dicuci. Sampai puas sih. Baru berganti lagi ke bagian yang lain. Perlu dikasih tahu biar airnya itu ada warnanya kayak ada simbol jadi ngebekas. Kalau cuci tangannya, tangan saya udah warna biru berarti udah kecuci ini. Karena airnya bening ya, jadi nggak kelihatan gitu. Kayaknya solusinya kalau dari saya dicoba berarti wudhunya pakai air yang berwarna. Entah boleh atau enggak dari versi segi agamanya ya, mungkin bisa diinikan lagi. Ini hanya solusi versi saya ini. Oke, kalau yang lainnya ada lagi nggak kira-kira hal apa nih yang menarik yang lagi di asrama itu? Misalnya ada anak baru atau yang lama juga. Kadang kan pasti ada perubahan yang kalau tiba-tiba udah sebulan di sini baru kelihatan nih. Atau ada yang dari awal memang udah kelihatan nih hal unik dari anaknya seperti itu.
Ada sih. Kalau kita bicara keunikan ya pasti banyak. Tiap orang punya keunikan. Cuma kadang keunikan yang apa ya, sangat istilahnya memang benar-benar unik gitu. Istilahnya yang nggak semua orang mirip dan hanya dia satu-satunya gitu. Iya benar. Ada dia orangnya seperti ini, Bi. Kalau kita lihat pasti di asrama pasti banyak yang dari mereka itu yang nggak pengen asrama gitu. Tapi dari orang tuanya pengen asrama gitu ya. Nah itu ada dari siswa kita juga seperti itu. Jadi dia ketika memang cara dia buat biar supaya keluar gitu dari asrama gitu ya. Ya dia tingkahnya aneh. Seperti apa tuh? Ya bisa jadi dia kayak yang tadi kasus yang pertama, Bi. Jadi dia ke kamar pembinanya terus manggilin gitu. Sampai kadang kita ya biarin aja gitu. Oh gitu. Jadi tujuannya adalah sebenarnya dia protes dengan orang tua. Cuma karena nggak mau boarding, pengen di rumah. Cuma orang tuanya berkeinginan mereka boarding. Akhirnya dia bikin kekacauan di asrama biar dia dikeluarin seperti itu. Padahal pembina udah koordinasi sama orang tua ya. Benar. Dan nggak akan berhasil ya. Oke. Nah kan ada teman-teman yang unik nih. Kira-kira dari teman-teman yang ini, teman-teman yang seangkatan mereka atau sekamar mereka, ada nggak sih yang bilang, Habib siswa ini aneh banget, atau teman saya yang ini kok aneh gitu? Nah, pernah nggak sih ada yang ngeluhin keanehan teman-teman yang seperti itu? Hampir semua teman-temannya yang aneh itu dibicarakan. Dibicarakan, jadi bahan pembicaraan. Itu jadi tantangan juga untuk pembinanya. Biar anak tersebut nggak tertekan. Iya, bagaimana jadi sih menyikapi hal tersebut, atau bagaimana sih cara pihak asrama atau abi-abi pembina untuk apa ya? Mungkin karena mereka yang teman yang lain ini belum paham kalau setiap orang tuh punya keunikan masing-masing. Bagaimana memberikan penjelasan kepada mereka? Biar misalnya nggak dibully, itu kan istilahnya hal yang sangat dihindarin pembulian, karena bikin orang nggak betah di asrama apa segala macam seperti itu. Kalau untuk anaknya sendiri, anaknya yang unik tadi, kita coba lobby dia, Bi. Kita ajak bicara, kita kasih tahu kalau apa yang biasa dia lakukan itu bisa membuat diri dia untuk dibully. Gitu. Jadi memancing orang untuk tertarik, kasih kesadaran untuk dia kalau hal-hal yang dia lakukan itu bisa memancing untuk orang lain membuli ya. Nah, sedangkan untuk teman-temannya itu kita kasih pengertian. Biasanya untuk anak-anak SMP itu agak sulit. Anak-anak SMP itu masih jiwa kanak-kanaknya masih lumayan beda sama SMA. Ya, jadi dikasih tahu kalau teman mereka ini sebenarnya kayak gini, jadi mohon bantuannya sama mereka. Kita minta mereka agar bisa lebih mengerti, saling memahami dan saling mengerti ya. Saling menghargai, saling memahami dan saling mengerti. Memang sesuai dengan kita ya, Bhinneka Tunggal Ika ya. Berbeda-beda tapi kita tetap sama. Memang nggak bisa disamakan. Yang paling ekstrim kira-kira keunikan, ada nggak sih keunikan yang misalnya di luar banget nih, entah bentuknya, aktivitas anak-anak itu. Kalau tadi kan luar biasa juga tuh yang wudhu sampai lama. Ada yang lebih lagi nggak, misalnya kayak semua orang akan anggap kok di luar kebiasaan kebanyakan orang gitu. Ada nggak sih? Ada. Seperti apa tuh? Ini mungkin saya nggak tahu, mungkin tertarik dengan ini kali ya, sesuatu dengan alam gitu itu dia hobi banget ngebolang. Dia hobi banget ngebolang, atau ya jalan-jalan lah gitu, tapi di sekitar sekolah gitu. Ya mungkin yang dia cari ya mungkin ada belalang gitu ya, kita nggak tahu gitu ya. Tapi ya hobi banget gitu. Hobi banget. Dan itu hanya sekali atau berkelanjutan? Berkelanjutan. Berarti keliling, kan memang Rancamaya banyak hutannya ya, banyak kebun-kebunnya. Berarti dia keliling gitu ya? Keliling. Enggak. Berarti kelilingnya itu apakah di waktu yang misalnya yang tepat? Maksudnya ketika dia lagi free, atau misalnya yang harusnya dia kegiatan ini tapi dia tetap keliling, atau misalnya masih sesuai waktu gitu? Biasanya sih sesuai waktu. Masih sesuai. Cuman terkadang dia agak ini lewat waktu ya. Berarti juga memang di jamnya dia jamnya dia free gitu kan, memang dia bebas melakukan apapun. Cuma yang dia lakukan berbeda dengan yang lain ya mungkin ya. Kalau teman-teman yang lain jalan-jalan atau main gitu kan, olahraga bersama, dia keliling sendiri. Berarti butuh healing kayaknya. Tapi setahu saya
orang yang kayak gitu biasanya dia paham tentang alam, Bi. Iya. Dia banyak pengetahuannya. Semua nama burung dia tahu. Iya. Iya, nama-nama ular, serangga misalnya. Berarti bisa jadi motivasinya itu adalah hobi sebenarnya bisa jadi itu. Hobi dan juga pembuktian teori dari pelajaran-pelajaran yang dia yang dia dapatkan di sekolah. Ya mungkin kan di ini kalau di pelajaran kan hanya menampilkan gambar nih. Ada nggak sih di sekitar kita gitu? Dia langsung action gitu. Iya, langsung action, bisa jadi ya seperti itu. Pernah nggak sih hasil tangkapannya dibawa ke asrama? Ada nggak sih yang sampai pernah mungkin dapat ular nih dibawa gitu? Kalau orang kan sampai kadang ada yang segitu hobinya dengan alam gitu, yang menurut orang lain berbahaya dia biasa aja gitu. Kalau ular belum pernah ya? Belum pernah, jangan sampai burung juga ya. Sampai juga. Kalau burung pernah, Bi? Burung pernah ya? Burung pernah. Hasil tangkapan di sekeliling dibawa ke kamar sama dia. Dibawa ke kamar. Gawat juga. Luar biasa. Nah itu kira-kira anaknya sendiri kalau Abi lihat misalnya untuk anak-anak yang mempunyai karakter unik tertentu tadi, ketika ada teman-temannya yang istilahnya nganggap dia unik, misalnya mempermasalahkan keunikannya, bagaimana sih respon dia yang Abi pantau atau yang Abi lihat? Nah tergantung dari si anak tadi ya. Terkadang dia dengan kayak gitu dia bodo amat gitu. Oh nggak peduli ya? Iya, ada yang dia benernya nggak peduli. Oke, ada yang tipikal nggak peduli aja ya. Udah berarti saya dengan dunia saya, kalian silahkan. Iya gitu. Nah, dia ngerasa nyaman aja gitu. Tapi ada nggak sih yang risih dengan pendapat orang lain itu? Hal dengan ketika dia dianggap kayak hal menjadi orang yang berbeda, akhirnya dia risih pengen pengen sampai pindah segala macam. Pernah ada nggak sih seperti itu? Pernah ada siswa kayak gitu ada. Pernah ada ya. Berarti memang itu tadi ya trik-triknya ataupun tipsnya adalah memahamkan mereka agar tidak memancing terlalu mencolok ya, terlalu istilahnya nggak fokus lagi dengan kegiatan yang ada, dan juga memberi pemahaman kepada teman-temannya agar bisa menerima keunikan ataupun perbedaan dari setiap orang. Seperti itu ya. Itu luar biasa ya, menjadi pembina itu ya, menghadapi satu pembina kan kalau nggak salah bisa mendapat siswa 20 ya, benar, 15 sampai 20 orang. Berarti dengan 20 karakter yang berbeda 20 bisa jadi 20 itu kadang dari suku yang berbeda. Culture yang berbeda. Berarti emang pembina itu luar biasa ya. Jadi abang, jadi guru, jadi orang tua, jadi psikolog juga di situ. Luar biasa, Masya Allah. Semoga selalu sehat untuk para pembina, insya Allah sukses selalu, dan insya Allah semoga semua urusannya dipermudah oleh Allah, kuliahnya dan teman-teman di asrama insya Allah selalu sehat. Karena ya tanpa pembina mungkin asrama Rancamaya itu nggak tahu akan seperti apa ya kalau nggak ada pembinanya ya. Jadi bisa dikatakan bahwa untuk sahabat Cahaya Rancamaya yang di luar mungkin berpikir ya, kalau anak saya masuk asrama seperti apa nanti akan diurus sama seniornya, akan ada pembulian. Berarti di sini ada pembina yang akan menghandle ya. Aman banget, berarti satu pembina akan fokus kepada 15 sampai 20 orang. Jadi setiap kelas itu punya pembinanya masing-masing yang menjaga mereka, ngebangunin sampai hal pribadi sekalipun diurus berarti sama pembina ya. Masya Allah. Oke. Terima kasih untuk Fahmi Abi dan Yudabi atas waktunya yang sudah mau sharing tentang hal-hal unik yang ada di asrama. Kita tunggu nih cerita hal unik apa lagi yang ada di asrama Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Oke, sahabat Cahaya Rancamaya yang berbahagia, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya. Jangan lupa saksikan terus channel YouTube Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Insya Allah akan banyak sekali pengalaman dan cerita yang akan kita bagikan. Untuk sekarang kami pamit undur diri. Saya Harmain. Ya, Fahmi Ritonga. Saya Yuda Abi. Oke, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Come and join us.